ini yang berilmu itu banyak, tapi yang memiliki adab itu sedikit. Al-adabu fukal ilmi, ngomongnya gitulah. Wah, ini saya kalau udah ngomong ini, wah ini apa artinya sebuah adab kalau dia tidak lebih tinggi dari ilmunya. Nah, bahwa hari ini banyak pihak, banyak tokoh mengatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bahwa yang namanya orang pintar itu banyak. Mau cari PhD, doktor, sekarang dalam kondisi banyak. Tetapi banyak juga yang memiliki kurang, saya tidak ngomong tidak memiliki, kurang beradab. Sehingga seyogianya adab dulu baru berilmu. Jangan biarkan orang bodoh dan orang tolol menjadi terkenal. Ya. Maaf, kalimat saya mungkin tidak beradab, tapi antitesa dari hal untuk mengurai benang kusut ini adalah kita harus strike to the point. Apa itu? Kita perbaiki adab dari diri kita, lalu contohkan kepada anak-anak kita. Just tidak hanya jadi bijak. Di akhir saya hanya mau sampaikan bahwa adab adalah perilaku, adab adalah tauladan. Hari ini kita krisis ketauladanan, Pak. Oke, Pak Adi, Pak Haji, Assalamualaikum. Ji, Meko, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Jadi Pak Bambang ini salah satu pemerhati untuk kesehatan jiwa. Ini Pak Adi di Mekah ketemu, di Jakarta nggak ketemu, ditemukan dengan keadaan adab yang susah. Kemudian tiba-tiba kita punya masalah yang dalam waktu secepat-cepatnya tiba-tiba harus berjalan. Dan atas karunia Allah dipertemukan ternyata TikTokan ini kita ternyata udah deket tapi cuma apa ya waktunya saja yang belum membuat kita bersama ketemu. Nah, padahal sudah WA-an bahwa kita insya Allah ingin silaturahmi tapi belum bisa. Jadi Pak Adi ini, Pak Bambang adalah salah satu orang penting di Nahdlatul Ulama. Kemudian dia juga pemerhati ekonomi, dia juga pemerhati pendidikan, dan dia beberapa penggiat di kegiatan kemasyarakatan, Pak Bambang. Nah, beberapa kali diskusi, ada beberapa pendapatnya dia yang perlu kita sampaikan ke publik. Pada kesempatan ini, menurut saya pas di sini untuk disampaikan ke publik bahwa ada beberapa hal pandangan-pandangan dari Haji Adi ini, bagaimana sih terkait dengan cara pandang adab, Pak. Karena kita tahu sendiri nih, saat ini yang berilmu itu banyak. Tapi yang memiliki adab itu sedikit. Banyak contoh kasus lah yang ada di kita, bahkan yang masuk ke rumah sakit kita nih contohnya Pak Adi, juga ada juga yang terkait dengan beberapa yang ada di masyarakat. Pangkatnya boleh tinggi, tetapi karena adabnya rendah, sehingga mengakibatkan sesuatu yang seharusnya keputusan yang sepele menjadi semacam keputusan yang tidak sepele. Oke, Pak Adi, Pak Haji, Assalamualaikum. Ji, Meko, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Jadi Pak Bambang ini salah satu pemerhati untuk kesehatan jiwa. Ini Pak Adi di Mekah ketemu, di Jakarta nggak ketemu, ditemukan dengan keadaan adab yang susah.
kemudian tiba-tiba kita punya masalah yang dalam waktu secepat-cepatnya tiba-tiba harus berjalan, dan atas karunia Allah dipertemukan ternyata TikTokan ini kita ternyata udah deket tapi cuma apa ya, waktunya saja yang belum belum apa belum belum membuat kita bersama ketemu. Nah, padahal sudah WA-an bahwa kita insya Allah ingin silaturahmi tapi belum bisa. Jadi Pak Adi ini, Pak Bambang adalah salah satu orang penting di Nahdlatul Ulama. Kemudian dia juga pemerhati ekonomi, dia juga pemerhati pendidikan, dan dia beberapa penggiat di kegiatan kemasyarakatan, Pak Bambang. Nah, beberapa kali diskusi ada beberapa pendapatnya dia yang perlu kita sampaikan ke publik. Pada kesempatan ini menurut saya pas di sini untuk disampaikan ke publik bahwa ada beberapa hal pandangan-pandangan dari Haji Adi ini, bagaimana sih terkait dengan cara pandang adab, Pak. Karena kita tahu sendiri nih, saat ini yang berilmu itu banyak, tapi yang memiliki adab itu sedikit. Banyak contoh kasus lah yang ada di kita, bahkan yang masuk ke rumah sakit kita nih contohnya Pak Adi, juga ada juga yang terkait dengan beberapa yang ada di masyarakat. Pangkatnya boleh tinggi, tetapi karena adabnya rendah, sehingga mengakibatkan sesuatu yang seharusnya keputusan yang sepele menjadi semacam keputusan yang tidak sepele. Oke, Pak Adi, Pak Haji, Assalamualaikum. Ji, Meko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Jadi Pak Bambang ini salah satu pemerhati untuk kesehatan jiwa. Ini Pak Adi di Mekah ketemu, di Jakarta nggak ketemu, ditemukan dengan keadaan adab yang susah. Kemudian tiba-tiba kita punya masalah yang dalam waktu secepat-cepatnya tiba-tiba harus berjalan, dan atas karunia Allah dipertemukan ternyata TikTokan ini kita ternyata udah deket tapi cuma apa ya, waktunya saja yang belum belum membuat kita bersama ketemu. Nah, padahal sudah WA-an bahwa kita insya Allah ingin silaturahmi tapi belum bisa. Jadi Pak Adi ini, Pak Bambang adalah salah satu orang penting di Nahdlatul Ulama. Kemudian dia juga pemerhati ekonomi, dia juga pemerhati pendidikan, dan dia beberapa penggiat di kegiatan kemasyarakatan, Pak Bambang. Nah, beberapa kali diskusi ada beberapa pendapatnya dia yang perlu kita sampaikan ke publik. Pada kesempatan ini menurut saya pas di sini untuk disampaikan ke publik bahwa ada beberapa hal pandangan-pandangan dari Haji Adi ini, bagaimana sih terkait dengan cara pandang adab, Pak. Karena kita tahu sendiri nih, saat ini yang berilmu itu banyak, tapi yang memiliki adab itu sedikit. Banyak contoh kasus lah yang ada di kita, bahkan yang masuk ke rumah sakit kita nih contohnya Pak Adi, juga ada juga yang terkait dengan beberapa yang ada di masyarakat. Pangkatnya boleh tinggi, tetapi karena adabnya rendah, sehingga mengakibatkan sesuatu yang seharusnya keputusan yang sepele
menjadi semacam keputusan yang tidak sepele yang membuat kesalahan di dalam proses pengambil keputusan. Kalau Pak Adi Pak Haji sering cerita bahwa al-adabu hukal ilmi, ngomongnya gitulah. Wah, ini saya kalau udah ngomong ini, wah ini apa artinya sebuah adab kalau dia tidak lebih tinggi dari ilmunya. Nah, hari ini saya ingin minta share-nya dari Pak Adi, pendapatnya, bahkan kalau boleh ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat terkait dengan adab, karena hal ini secara krusial, ini penting sekali buat kita, buat masyarakat, bahkan buat teman-teman yang lagi menempuh pendidikan di sini. Haji Adi, silakan, sehat kan, Ji? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah sehat. Semoga Pak Eko dan teman-teman di RSDH juga sehat. Bisa dikasih gambaran, Pak Adi, yang sering Pak Adi ceritakan tentang adab itu loh, bahwa adab itu segala sesuatu yang tidak mungkin instan, tapi harus selalu digaungkan. Mungkin bisa di-share ilmunya terkait dengan adab, Pak Haji, monggo. Ci, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya kira majelis yang baik, yang mulia ini harus diawali dengan kebaikan. Baik. Teman-teman yang di luar Islam menyesuaikan, karena kebetulan saya dilahirkan menjadi Islam dan bukan kebetulan, karena memang proses saya menjadi Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Terima kasih Pak Eko yang selalu saya mengikuti kebiasaan saya panggil Pak Haji. Siap. Nah, kebetulan kawan saat di Makkah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan ridha Allah. Amin. Jadi terkait dengan adab, lalu perkenalan saya dengan Pak Eko berkembang menjadi persaudaraan. Sering saya dengan Pak Eko itu diskusi virtual, lewat telepon, lewat WA. Mungkin beliau juga mengikuti apa yang selalu saya gaungkan, selalu saya sampaikan, selalu saya tauladankan, bahwa hari ini banyak pihak, banyak tokoh mengatakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Selain karena efek pandemi kemarin, berimbas kepada ekonomi, lalu kemudian tata pemerintahan, tata kelola, dan segala macam. Nah, di luar itu, sebelum itu, saya hanya terfikir satu hal. Solusi dari krisis multidimensi yang terjadi ini sebetulnya yang selama ini kita lupakan. Tadi dalam pembuka Pak Eko sering mengutip beberapa statement, termasuk hari ini Pak, saya sering bilang, mencari orang cerdas, mencari orang pintar di Republik ini sangat mudah. Jangankan doktor, master, bahkan PhD, atau apapun lulusan luar negeri, LCMA dan segala macam, banyak di Republik ini. Tapi kemudian, kenapa kita tidak jauh lebih baik dari era sebelumnya? Ya enggak. Zaman orang tua saya, kakek saya, mungkin dokter itu dalam satu kabupaten belum tentu ada. Tapi hari ini di tiap kecamatan sudah ada yang dokter. Nah, saya berpikir keilmuan itu memang wajib kita dapatkan dengan proses pembelajaran. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, bahwa
rangkaian proses kita menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu itu harus dimulai dari adab. Kalau boleh saya sampaikan, proses pertama itu kita harus beriman. Setiap manusia Indonesia itu dituntut sesuai konstitusi dan Pancasila, itu harus berketuhanan, beragama, beriman. Nah, setelah iman ini, yang kita lupakan langsung kepada ilmu, Pak. Yang seharusnya proses dari iman ini adab dulu baru ilmu, Pak. Baru setelahnya itu amal. Jadi, untuk mendapatkan ilmu hari ini, Pak Bambang, Pak Eko, kita semua, di dalam kamar seperti saya sekarang ini, bisa berkomunikasi dengan Pak Bambang, bisa berkomunikasi dengan Pak Eko, mungkin ke depan bisa berkomunikasi dengan dunia luar apabila ini disiarkan. Menjadi pintar, menjadi tahu banyak hal, sangat mudah. One touch, one share, one click, kita bisa. Seluruh buku sekarang sudah ada format digital. Kita tinggal baca. Jadi artinya, menjadi orang berilmu, menjadi orang pintar, sangat-sangat mudah. Bahkan banyak orang mungkin bisa berdalil di dalam sosial media hanya mengutip satu ayat, berapa ayat, sudah terlihat cerdas, sudah terlihat pintar. Tapi adab tidak bisa hanya dicitrakan. Karena adab adalah proses. Nah, bahayanya keadaan era sekarang, anak-anak sekarang yang disebut zaman instan, itu meniadakan proses, Pak. Dulu, saya ingin memakan jambu batu misalkan. Saya harus mencari ke kebun. Kalau ada tetangga yang punya pohonnya sedang berbuah, saya harus minta. Tapi hari ini, Pak, jalan ke Total Buah, jalan ke Indomaret, jalan ke Alfa sudah ada. Bahkan masak apa sekarang yang nggak instan? Nasi bisa instan. Daging bisa instan. Nah, itu menjadi pola pikir yang sangat simpel sekarang. Itu baik dari satu sisi. Tapi kemudian harus dibarengi oleh sisi lain. Bahwa ada proses yang tetap harus dilakukan. Walaupun Rasulullah bilang, sampaikan sabda Rasulullah bahwa persiapkan anakmu, didik anak-anak kalian dengan format masa depan, tidak untuk format hari ini. Bagaimana saya punya pengalaman? Saya punya anak bungsu umur 9 tahun, kelas 3 SD, Pak. Anak sekecil itu tidak bisa diperintah. Tidak bisa didirect. Contoh, nah, sholat. Dia akan menolak dengan argumentasi intelektualnya dia dari Google segala macam. Enggak, ayah juga enggak sholat. Artinya, dia enggak mau diperintah. Yang ada harus diajak. Nah, ayo sholat. Baru dia mau. Maka kemudian adab di situ harus ditunjukkan, Pak, ketauladanan kita. Anak sekarang lebih kritis, Pak. Bagaimana pola dalam kurikulum pendidikan Indonesia itu ada 4K yang saya tahu. Pertama, kritis. Anak memang wajib kritis, karena dari kritis itu pasti cerdas. Lalu kemudian nah, tapi kemudian kreatif ini harus dinaikkan menjadi komunikasi, disampaikan kepada orang lain. Kecerdasan dia bermanfaat untuk orang lain. Lalu di atasnya itu adalah kolaborasi. Nah, hari ini, Pak, Republik kita kekurangan orang yang kolaboratif. Ego sendiri. Saya paling cerdas. Saya paling pintar. Dalam konsep adab, menjadi pintar, menjadi cerdas itu suatu keharusan, Pak. Tapi menjadi merasa paling pintar ini nggak boleh secara adab. Itulah yang membedakan mana ilmu, mana adab.
Jadi simpelnya Pak, hari ini kita punya kewajiban bersama-sama dimulai dari diri kita untuk menerapkan pola-pola adab, menteladankan pola-pola adab, memberikan contoh adab kepada anak kita, tangga kita, teman kita, saudara kita, dan lingkungan kita. Jadi saya pikir itulah pentingnya adab hari ini. Karena saya teringat kalimat Bung Hatta, orang bodoh dengan mudah belajar akan menjadi pintar. Tapi orang curang, tidak jujur, itu sulit. Nah, ini terkait dengan adab. Maka kemudian di Republik sekarang kita krisis orang beradab. Cari orang pintar, orang cerdas banyak, profesor banyak. Tapi orang yang beradab bisa kita hitung, bahkan sulit mencarinya. Karena di negara, di era sekarang, kapitalistik yang orang bilang, konsumerisme tinggi yang orang bilang, itu merubah pola, Pak. Jadi hari ini, Pak, maaf, orang bekerja itu hanya mencari angka, gaji besar, penghasilan besar. Kalau pedagang untung besar, tapi melupakan adab dan etika. Apa itu? Halal, keberkahan di dalam rezeki yang didapatkan. Jadi tidak peduli sekarang, mau sedikit, mau banyak, yang penting banyak. Tapi keberkahannya berkurang. Sehingga segala cara akan dihalalkan untuk mendapatkan banyaknya rezeki itu. Di akhir, saya hanya bisa menyampaikan, saya tidak akan sampaikan dalil-dalil di dalam ini, karena ini universal bagi seluruhnya. Saya hanya mengatakan, negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini, bisa bersama-sama kita perbaiki dengan adab, dengan ditegakkannya adab, ditunjukkannya adab dan perilaku yang baik, dicontohkannya, ditauladankannya adab yang baik, dimulai dari diri kita, maka semua insya Allah akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya sudah nungguin semua banyak nih Pak, banyak yang WA di saya nih. Bahwa memang benar yang disampaikan sama Pak Haji, bahwa apakah adab itu lebih dari ilmu? Adab memang harus didahulukan daripada ilmu. Yang pintar itu memang banyak. Tapi apa yang disambungkan yang itu memang perlu ditindaklanjutin lagi. Dan itu yang disampaikan sama Pak Haji Adi, bahwa al-adab pun segala sesuatu yang diterapkan untuk yang dipuji sama orang, baik perkataan pun ataupun perbuatan, sebagaimana beberapa ulama sudah mendefinisikan bahwa memang adalah yang paling mulia adalah menerapkan akhlak-akhlak itu. Pak Bambang, Pak Noval, ada yang mau ditambahkan mumpung ada Pak Adi di kesempatan pertemuan ini? Kita waktu sampai menjelang asar nanti, Pak. Silakan Pak Bambang. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Eko. Pak Adi, alhamdulillah terima kasih banyak masukannya, gambarannya terkait dengan kondisi saat ini seperti apa. Menarik nih Pak Adi nih. Saya sekali lagi sampaikan ini adalah menarik. Karena saya khususnya saya itu terjunnya di dunia keperawatan, khususnya keperawatan jiwa Pak Adi. Jadi kalau kita bicara jiwa, itu kita akan bicara tidak hanya fisik tetapi juga ruhani begitu. Maka ruhani itu tidak akan lepas dari yang namanya adab. Di mana tadi Pak Adi sudah sampaikan tuh ya ke kami bahwa memang adab itu adalah iman. Iman itu adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu akan mengendalikan kita begitu ya Pak Adi ya, akan mengontrol kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bisa bermanfaat untuk sesama. Pak Adi izin, saya menarik sekali nih, mungkin untuk teman-teman pemirsa yang lain juga, orang dewasa itu bisa memberikan atau melatih pada anak-anak kita gitu, contoh sederhananya.
Karena saya pernah dengar kutipan bahwa kalau kita mengajarkan adab kepada orang dewasa itu seperti memahat di atas air begitu. Jadi ada kesulitan-kesulitan. Jadi mohon Pak Adi, menurut Pak Adi kira-kira di usia berapa itu adab dibentuk dan bagaimana prosesnya Pak Adi? Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi kembali konsep adab ini tentu berbeda dengan konsep ilmu. Kalau ilmu bisa didapat hari ini, tidak dengan guru bisa dapat ilmu. Padahal dalam rujukan Islam, jika belajar itu harus kepada guru. Harus memiliki guru. Tapi adab wajib. Karena apa? Perbedaan antara adab dengan ilmu. Kalau adab, itu bukan literary, tapi dilaksanakan, dicontohkan. Jadi bacanya itu perilaku, bukan bacaan narasi, bukan bacaan tulisan. Nah, di usia berapa adab ini bisa diterapkan? Hemat saya, sejak lahir, dalam Islam, itu anak diperdengarkan kepada suara azan. Diazani oleh orang tuanya. Itu adalah adab untuk memperkenalkan. Lalu diikomahkan. Jadi artinya, tidak ada batasan usia untuk memperkenalkan adab. Hemat saya, tidak ada batasan untuk usia. Sejak lahir tadi yang saya ceritakan tentang azan, komat yang pertama itu adalah bagian dari adab. Itu kan? Lalu krisis yang terjadi juga, teman-teman tadi mungkin udah nggak sabar karena gangguan ini. Saya paham. Justru saya apresiat sekali nih semangatnya bicara tentang, karena kadang-kala di beberapa tempat saya bicara adab tuh ada yang termenung, ada yang terheran, ada yang bengong, ini ngomongin apa? Padahal ini hal-hal yang basic. Ini hal sangat basic, tapi kemudian dilupakan, sehingga adab itu menjadi sesuatu yang sangat aneh. Adab itu memang sulit dilakukan di awal. Tapi setelah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi ringan. Karena apabila sudah terbiasa, itu menjadi attitude, bahkan menjadi karakter. Bagaimana dalam memilih pemimpin kita disodorkan selain kesehatan fisik, kita diwajibkan juga kalau pemimpin itu dites psikologi dan mental. Itu sebetulnya tes psikologi mental itu kan terkait dengan kejiwaan, terkait dengan adab. Apa yang muncul, apa yang keluar, perilaku aslinya apa. Kalau orang tidak berilmu, menjadi pencitraan seolah-olah berilmu itu sangat gampang. Tadi yang saya bilang, buka Google, buka YouTube, itu bisa jadi. Tapi adab, orang tidak beradab, tidak bisa dimanipulasi. Karena keluar dengan natural apa yang dilakukan. Inilah uniknya adab. Jadi, sejak balita, sejak lahir, adab itu harus berusaha untuk diterapkan. Dicontohkan, dilihat. Karena dalam dunia pendidikan ada idiom seperti ini. Anak itu adalah peniru yang ulung atas perilaku orang tuanya. Jadi maka kita sebagai orang tua berperilakulah yang baik, sehingga mempercontohkan adab yang baik kepada siapapun, dan itu akan ditiru, Pak. Itu di rumah. Dan di sekolah, begitu anak kita masuk ke usia sekolah, PAUD, TK, Diniyah, SD, dan seterusnya, ini mulai, Pak. Apa yang dicontohkan di rumah, itu juga harus dicontohkan oleh para guru. Karena kalau di rumah, anak itu hanya berinteraksi dengan anggota keluarga, kalau di sekolah mulai berinteraksi dengan dunia luar, temannya, gurunya,
dan lain-lain. Nah, adab yang dicontohkan yang baik di dalam sekolah itu adab terkait dengan bagaimana bergaul dengan teman. Pola kompetisi yang harus dikawal oleh dunia pendidikan adalah, ini harus diperbaiki, Pak. Mungkin kalimat saya agak kurang enak di kuping dunia pendidikan. Bahwa dunia pendidikan kita, disadari atau tidak saat ini, hanya mengejar angka dan nilai. Ini akan berimbas kepada nanti di tempat kerja. Yang tadi saya bilang, hanya mengejar angka gaji besar, penghasilan besar, tanpa memedulikan bagaimana dia berangkat dari rumah subuh, nggak ketemu anak, tidak ada sosialisasi interaksi dengan anak, bagaimana mencontohkan adab kepada anak. Pola kompetisi ini harus dikawal oleh para guru, sehingga bukan masalah kalah dan menang, Pak. Ini harus diterapkan sejak kecil dalam pola pendidikan adab. Jadi pola kompetisi ke depan yang baik adalah bukan persaingan, Pak, tapi persandingan. Jadi antar teman disandingkan, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih dulu bisa. Lalu kemudian setelah itu, teman, sesama teman, dan teman yang lain saling mengapresiasi. Oh, kamu hebat, kamu lebih baik dari saya. Oh, kamu hebat, nilai kamu lebih baik. Gimana dong caranya? Itu, Pak. Yang ada, cerita anak saya, ada temannya nangis karena nilainya kecil. Akhirnya tidak mau belajar kepada temannya, karena oh, aku kalah sama dia. Nah, ini Pak, pola-pola seperti ini, pola-pola pertandingan, persaingan, itu harus dikawal dan dirubah sedikit demi sedikit, sehingga antar teman, antar siswa itu tidak bersaing sebetulnya. Gitu loh. Melakukan yang terbaik itu bukan persaingan. Fastabiqul khairat dalam Islam, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi bukan perlombaan untuk mengejar kemenangan. Tidak. Karena dalam Islam, dalam kehidupan, tadi yang Pak Eko bilang, sosial sekolah kehidupan itu tidak bicara lagi menang dan kalah, Pak. Bicaranya adalah menang bersama dan kalah pun kita saling memperbaiki bersama. Nah, ini Pak yang menarik, Pak. Itu yang kita diskusikan bahwa ternyata, makanya saya bilang ini pertemuan kita yang pertama ya, Pak. Pertama kita masih Zoom, habis itu nanti kita datang ke studio. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Justru yang nakal-nakal itu yang terkenal, Pak. Justru yang sekarang yang salah-salah itu yang dapat duit, Pak. Bapak lihat beberapa konten nih. Kalau kontennya ngomong jorok, kontennya ngomong berantem, kontennya kayak sad boy itu justru itu malah ratingnya tertinggi. Padahal menurut saya itu tidak beradab. Karena segala sesuatu yang tidak di usianya dia dieksplor secara massal, sehingga mengakibatkan ataupun pola pikir untuk anak-anak seusia dia, wah sudah ngomong cinta-cintaan, sudah ngomong kayak gini, dan menurut saya itu pendidikan kemunduran. Ini Pak Novel protes soalnya, Pak Eko, kalau kita tidak bikin sesuatu yang nyeleneh kayak gini, kontennya nggak ada. Oh, tidak hanya sekedar konten, saya bilang gitu. Kita memang mencoba merintis sesuatu hal yang lain, tetapi kita pakailah semacam apa ya, kaidah keilmuan yang ini. Saya soalnya senang baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Kalau ngomongin tentang adab tadi, tinggian mana manusia sama iblis? Iblis pun lebih tinggi ilmunya, tetapi dia tidak beradab, sehingga saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu seperti tadi. Karena iblis lebih tinggi ilmunya dari kita, daripada manusia. Tapi karena tidak punya adab, dia sombong, maka dia murka sama. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau Pak Novel tadi sempat mau nanyain, Pak, yang nakal-nakal kok sekarang lebih bagus, biar sama Pak Adi ini. Kita waktunya 15 menit lagi ya. Pak Novel, silakan. Baik, Pak. Menarik sekali, Pak Adi. Sebelumnya salam kenal, saya Novel, Pak Adi. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik sekali yang dipaparkan Pak Adi tadi. Tadi sih saya fokus ke satu kata ya, terkait pendidikan. Ternyata memang sebenarnya tidak dipungkiri juga sih Pak, bahwa Indonesia ini
di era sekarang itu sebenarnya krisis moral sebenarnya untuk generasi muda. Kenapa? Meskipun saya generasi muda juga, kenapa begitu? Balik lagi ke tadi pertanyaannya Pak Bambang. Sejak usia berapa sih anak itu mesti kita ajarkan adab? Dasarnya kan tidak ada batasan usia. Sedini mungkin, sebaik mungkin. Tapi bukan hanya adab anak yang diajarin adab ya, tapi orang tuanya juga mesti ngerti adab sebenarnya. Salah satunya adalah adab dalam pemberian teknologi, khususnya smartphone kepada anak. Nah, ini sebenarnya titik masalahnya di sini. Kenapa sih kita ngomong nih banyak banget ya anak-anak kecil tuh udah ngomong-ngomong kasar ya? Kenapa ya mereka udah tahu hal-hal yang semestinya mereka nggak tahu, atau mereka main game-game yang nuansanya kekerasan yang akhirnya mereka praktekkan ke temennya kayak gitu. Titik masalahnya adalah sebenarnya salah satunya adalah kecerobohan orang tua juga memberikan smartphone atau teknologi terlalu dini kepada anak. Itu salah satunya juga sebetulnya yang menyebabkan akhirnya mereka itu terlalu dini untuk bisa melihat hal-hal yang sepertinya belum perlu mereka lihat gitu. Seperti itu. Jadi kalau pendapat saya sih bukan hanya anaknya yang diajarkan adab dari orang tuanya, tapi orang tuanya juga mesti mengerti adab bagaimana pemberian khususnya teknologi untuk anak-anaknya ya. Karena kita tahulah semua yang ada di internet gak semuanya baik dan gak semuanya juga bisa dikontrol oleh orang tua. Itu pendapat yang pertama sih Pak Adi. Kemudian ini ngasih opini aja ya Pak Adi, izin diskusi seperti itu. Terkait yang dibilang Pak Eko juga setuju banget sih terkait kenapa sih yang laku kok malah nyeleneh-nyeleneh ya. Yang nuansa educated pendidikan kok malah ratingnya nggak laku ya, malah turun. Kayak yang kita lihat sekarang, mungkin kita lihat fenomena ada Fajar Sad Boy. Itu kan nggak ada apa ya, nggak ada isinya gitu. Maksudnya cuma orang mengeksploitasi kesedihan dia, kemudian orang-orang jadi berempati gitu. Hal seperti itu. Tapi kalau opini saya sih kenapa zaman sekarang anak-anak itu lebih suka sama hal-hal yang seperti itu dibandingkan hal-hal yang educated. Balik lagi kepada apa yang kita sebut dengan influencer. Anak-anak itu sekarang mereka itu udah nggak apa ya, nggak kayak mungkin kalau dulu kita itu bukan zamannya saya, mungkin zamannya Pak Bambang atau Pak Eko ya. Dulu itu mungkin patokannya itu tokoh-tokoh inspiratifnya adalah pahlawan misalkan, atau misalkan mungkin yang memang sering ngaji mungkin pastinya akan menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai panutan utamanya. Tapi kan kalau anak-anak zaman sekarang yang namanya smartphone 24 jam, itu mereka pasti ngikutin apa kata influencernya, apa kata youtubernya yang mereka sukai. Terserah youtubernya mau challenge apa atau mau ngelakuin apa. Mungkin seperti itu sih Pak. Mungkin izin Pak Adi, mungkin itu pendapat saja dari saya mewakili generasi muda. Terima kasih Pak Adi. Ada tambahan Pak Noval. Ada tambahan Pak Noval. Sebenarnya Pak Bambang itu dalam dekade 2-3 tahun terakhir, apalagi selama pandemi, kasus yang dikatakan Pak Noval meningkat. Ditambahin Pak Bambang sebelum Pak Adi menjelaskan, Pak Bambang, kasus anak-anak yang akhirnya lebih nurut sama gadgetnya daripada sama petuahnya. Ya, betul Pak. Jadi tadi yang disampaikan Mas Noval itu menarik memang, betul Pak. Jadi gadget, informasi yang membanjiri anak-anak itu memang secara tidak langsung itu akan mempengaruhi adab sebetulnya. Jadi ada beberapa kasus di kami, khususnya di kesehatan jiwa itu Pak. Jadi ada kasus anak dengan kecanduan gadget, adiksi, games, misalnya gitu. Kalau kita bilang adiksi kan artinya dia impulsif, artinya dia tidak bisa mengontrol dirinya dalam menggunakan alat tersebut. Dan efeknya dia akan muncul tuh Pak, perubahan dalam adab dan perilaku. Betul Pak, tadi dia bilang Mas Noval. Misalnya dia mudah marah, terutama sama ibunya, biasanya seperti itu. Lalu memaksakan kehendak, itu tanda dan gejala adiksi game ya Pak. Kesulitan dalam tidur, antisosial. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari perwujudan
efek samping dari adiksi game. Betul, jadi memang ada korelasi yang sangat jelas gitu ya antara gadget atau informasi yang terlalu membanjiri terhadap perubahan adab, khususnya di anak-anak muda sekarang. Itu ya, tadi Mas Novel juga bilang, kita nih anak muda krisis nih sama adab. Ya betul memang. Ya, anak-anak muda itu krisis terhadap adab. Karena izin kalau kita lihat sekarang, itu kesopan santunan gitu ya, menghormati orang tua, menghormati gurunya gitu ya, itu minim sekali. Dulu mungkin waktu kita sekolah ngeliat guru dari jauh itu rasanya sudah, aduh, gak enak gitu, kayak takut gitu rasanya, menghindarlah gitu ya. Sekarang enggak, kalau gurunya lewat ya sudah, makan jegangan gitu, sambil bercanda, tawa-tawa biasa saja. Bahkan yang lebih anehnya sekarang ini adalah dunia pendidikan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Haji Adi bahwa guru ini memiliki peran dalam membentuk adab muridnya. Tetapi sekarang terlihatnya sih kenapa guru itu, kalau saya tangkap ini Pak, dari kacamata saya, kenapa guru itu hanya memberikan sesuai dengan tupoksinya saja. Jadi mereka hanya memberikan nilai, skor, materi, selesai. Tapi tidak membahas adab. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang, ini guru-guru juga merasa terlihat takut gitu ya dalam mengaplikasikan bagaimana sih membentuk akhlak yang baik dan benar. Jadi misalnya ada kasus di Pasuruan kemarin itu ya, ada guru yang mencubit siswanya karena nggak mau sholat, gitu ya. Itu dipolisikan, masuk pengadilan. Ya, ada juga betul Pak Eko itu ya. Banyak itu kasus-kasus seperti itu yang pada akhirnya saya lihat fenomenanya ini terbalik. Jadi guru-guru itu hanya ya sudahlah, yang penting apa yang saya sampaikan saya berikan, selebihnya terserah Anda. Nah ini fenomena ini bahaya. Iya betul Pak. Jadi seperti lingkaran setan ini. Jadi akhirnya kita membentuk adab dimulai dari mana ya? Kita memang harus betul-betul mendeteksi ini kira-kira mulainya dari mana. Ya menarik sih Pak. Kalau nggak mau dimarahin guru jangan disekolahin. ini Pak Bambang, mohon maaf nih. Pak Adi itu juga punya sekolahan loh Pak. Nah Pak Adi silakan Pak Adi. Ini tak buka rahasianya nih, silakan nih. Oh punya sekolahan nih. Saya mengelola Diniyah, Raudatul Atfal TK. Nah gimana nih Pak? Karena menurut saya karakter building yang tadi saya bilang, sampai permulaannya tidak berdasarkan usia. Segera mungkin, sedini mungkin. Oke, saya sudah catat tadi dari Pak Naufal dan Pak Bambang. Saya bicara agak terbalik sekarang. Endingnya dulu, baru kemudian saya cerita. Menjawab pertanyaan atau tadi diskusi dengan Pak Naufal dan Pak Bambang. Untuk merunut kompleksitas masalah, krisis multidimensi ini memang agak rumit. Tapi jika tidak dimulai, itu tidak akan berubah. Dari mana memulainya? Ibda binafsika, dari diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik terus-menerus terkait dengan adab. Dan jangan lupa Pak Bambang, Pak Eko, dan Pak Noval. Jangan pernah salah mentafsirkan rasa sayang kita kepada anak. Ini banyak nih kejadian orang tua, terutama ibu-ibu. Yang penting anak kita anteng. Anteng itu apa ya? Tenang, diem. Itu diberi gadget, Pak. Gadget itu ada namanya yang artificial intelligence, Pak. Algoritma. Dia sekali klik itu, kedua kali akan dianggap orang ini butuh informasi tentang itu. Kebayang kalau dia ngekliknya informasi orang dewasa. Maka yang muncul itu tentang informasi orang dewasa. Maka kemudian dimulai dari diri kita melakukan pendampingan. Tidak kemudian pembiaran, yang penting anteng, yang penting diem di dalam kamar, yang penting nggak keluar, nggak main di luar. Ini yang salah. Ini yang harus menjadi koreksi bersama, bahwa pendampingan
dalam hal menanamkan adab ini yang terpenting. Tidak hanya anak suruh, ini adab sama orang tua harus begini. Ada orang tua itu, ada om, datang salim, cium tangan, say hi. Saya, Pak, kalau makan ke suatu tempat, no handphone, no texting. Semua disimpan. Karena itu waktunya makan dan waktunya diskusi, waktunya bicara. Jadi, tadi untuk menjawab pertanyaannya Pak, bukan pertanyaan ya, sharingnya Pak Bambang, itu Pak, pola didik itu harus disambungkan dengan pola asuh. Nah, pola asuh ini adalah pola pendampingan. Kawal anak-anak kita, dampingi anak-anak kita. Jangan hanya dikasih gadget yang mahal, jangan hanya dikasih uang jajan, tapi dampingi anak-anak kita. Lalu, itu dari rumah. Kalau dari guru, dari sekolah, saya masih ingat mungkin angkatan saya, angkatan Pak Eko, angkatan Pak Bambang, Pak Noval mungkin milenial ini. Seingat saya, guru itu digugu dan ditiru. Betul atau tidak, saya masih ingat itu. Betul. Jadi artinya guru itu tidak hanya mengajar, Pak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. No. Tapi dia harus mendidik bagaimana dia ditiru perilakunya oleh anak-anak. Bagaimana memperlakukan anak satu dengan anak yang lain. Itu saya bilang, kalau di rumah tidak ada pembanding, Pak. Paling pembanding dengan kakaknya yang punya kakak, dengan adiknya. Tapi di sekolah itu dengan teman. Itulah yang namanya guru itu harus memberikan tauladan. Tadi seperti kasus yang diceritakan Pak Bambang. Ya kan? Disentil malah dilaporkan ke kepolisian, Pak. Saya dengar, Pak, ada di suatu daerah, anak menantu melaporkan ibu mertuanya untuk bayar 1 miliar karena ibu mertuanya punya hutang 20 juta nggak dibayar. Ini kan krisis adab, Pak. Negara Republik ini memang adalah negara hukum. Tapi tidak semua hal bisa diselesaikan dengan hukum. Bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat kekeluargaan sesuai syariat. Ini yang dicontohkan dan harus dicontohkan oleh kita. Jadi di akhir saya hanya mau sampaikan bahwa adab adalah perilaku, adab adalah tauladan. Hari ini kita krisis ketauladanan, Pak. Bagaimana pemimpin hanya memerintah, mendirect, menyuruh, tidak mencontohkan. Harusnya, nih, lu nggak boleh begini. Dia sudah melakukan yang tidak dilakukan itu. Jadi bukan melarang, Pak, tapi memberikan opsi terbaik bahwa dia sudah melakukan apa yang dilarang untuk anak buahnya. Itu yang namanya tauladan. Dan terakhir, untuk diskusi dengan Pak Noval tadi, tentang pengawalan sudah saya sampaikan, diferensiasi, Pak. Satu sapi putih akan terlihat di antara gerombolan sapi hitam. Tapi kemudian hari ini, di era ini, ditafsirkan nyeleneh, Pak. Sing penting beda, yang penting beda, yang penting nyeleneh, yang penting viral. Oke? Bagaimana Toto anak NTT itu punya prestasi juara Olimpiade Matematika, itu nggak ada di berita manapun. Tidak diundang oleh TV manapun. Karena tidak ada nilai bisnisnya di situ. Tapi anak menye-menye, punten, nggak lulus sekolah, lalu di lapangan, di jalanan, ngamen dan segala macam, patah hati, dia bikin statement-statement yang saya pikir bukan di usianya itu, belum di usianya, lalu di branding oleh media. Menjadi tokoh, menjadi sosok, ahli quote, ahli nasihat, ini saya pikir kurang baik. Nah, tidak ada yang salah di situ, pendampingannya kurang, Pak. Jadi, pada saat kebenaran terjadi, kita harus dampingi kebenaran itu sehingga muncul dan menginspirasi. Lalu bagaimana yang viral negatif ini muncul? Tugas kita mendampingi untuk menurunkan itu. Bahasanya begini, jangan biarkan orang bodoh dan orang tolol menjadi terkenal. Maaf, kalimat saya mungkin tidak beradab, tapi antitesa dari hal untuk mengurai benang kusut ini adalah kita harus strike to the point. Apa itu? Kita perbaiki adab dari diri kita, lalu contohkan kepada anak-anak kita. Just
tidak hanya bicara. Jadi harus dilakukan. Itulah adab. Saya pikir kurang lebihnya demikian. Terbatas waktu juga ini. Iya, dan terbatas. Iya. Baik, Haji Adi, kami sebenarnya ini pertemuan pertama untuk mengkupas lain. Bahkan nanti di kesempatan kedua dan ketiga selanjutnya nanti kita bisa sering-sering, bahkan kita bisa saling bekerja sama. Ada beberapa hal di kami hanya pengobatan secara medis, tetapi mungkin kita bisa sharing dengan unit organisasinya Bapak untuk yang lainnya. Pesan yang hari ini kami dapat, izin kalau jika diperbolehkan, kami akan berbagi share ilmu ini kepada seluruh masyarakat di dunia maya nih. Jadi bahwa kami masih punya adab dan kami masih ada. Dan harapan itu masih ada dan dimulai dari kita. Maka yang kami harapkan jika kita benar-benar memiliki ilmu dan kita semacam istiqomah untuk berguru pada ulama, maka kita punya guru untuk selalu melawan sebuah kebijakan dengan tenang dan tidak ada kata ria ataupun sombong yang akan melintas di kita. Akhir kata, terima kasih atas sharingnya. Saya minta waktu lagi, kapan kita akan jumpa kembali, dan kami akan proses dan akan kami share. Mudah-mudahan yang nonton anak saya, cucu saya nanti, teman-teman saya, sehingga ini adalah kata-kata daging semua, kata-kata bermutu semua, kata-kata yang perlu dicermati, yang perlu kita implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Haji Adi atas waktunya. Saya minta ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, dan kita akan kupas topik-topik yang menarik di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Saya mengucapkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu